sekarang saya coba jelaskan terkait dengan bagaimana penggambaran yang tadi saya katakan perubahan parameter tersebut. Misal sekarang saya punya persamaan, ya, persamaan saya adalah minimasi Z sama dengan 3x1 plus 5x2, ya, dimana subjek to-nya adalah 4x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 16. Kemudian di sini x1 min 2x2 kurang dari sama dengan min 8. Oke, dari sini x1 non negativity ya, lebih besar sama dengan 0. Maka saya bisa gambarkan persamaannya ya. Untuk ini pasti titiknya 4 sama 4. Jadi ini 4, ini 4 gitu kan? Oke, misalnya begini. Melewati 0,0 arsirannya berarti ke sana, gitu kan? Oke, ini arsirannya ya. Oke. Kemudian saya punya lagi di sini x-nya harusnya berapa? Minus, atau ini supaya gampang saya ganti ya, jangan terlalu besar. Saya ganti di sini 2 aja ya. Oke, di sini berarti supaya kalau x2-nya 0 maka ini min 2 ya. Maaf, min 2. Kalau di x2-nya 0 berarti x1-nya minus 2 kan gitu. Oke, di sini ya, anggap di sini minus 2. Oke, kemudian kalau di sini kalau x1-nya 0 maka x2-nya 1. Oke, di sini. Nah, ini ya 1. Oke, kita buat garis ke sana. Nah, ini batasan 2, yang ini batasan 1. Tadi kan batasan 1. Oke, arsirannya batasan 2 akan kemana? Oke, lewat 0,0 benar? Berarti ke sini ya. Oke. Nah, maka yang dinamakan visible solutionnya itu kan yang arsirannya 2, ya kan? Ini adalah visible solutionnya. Nah, ketika kita sudah menemukan visible solutionnya, maka tinggal cari yang optimal solution. Oke, optimal solutionnya gimana? Optimal solutionnya berarti sekarang tinggal masukkan itu titik-titiknya. Oke, saya punya di sini, ya kan? Saya punya di sini dan di sini, ya. Berarti saya punya titik adalah 0,1, kemudian 4,0 dan perpotongan garis antara 4x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 16 dan x1 minus 2x2 kurang dari sama dengan min 2. Oke, kita cari ya. 4 kita kalikan dengan 2x2 min 2 gitu ditambah 4x2 sama dengan 16. Di sini berarti 8x2 min 8 ditambah 4x2 sama dengan 16. Ya, berarti 12x2 sama dengan berapa? 24. Berarti x2 sama dengan 2. Nah, kalau x2-nya 2 berarti x1-nya berapa? X1-nya berarti 2. Ya, berarti ini satu lagi adalah 2,2. Nah, tinggal masukkan. Ya. 3 kali 0 ditambah 5 kali 1, 4 kali 0 ditambah 0 kali 5 kali 0, sorry. 5 kali 0 ya. Terus ini sorry salah. Nah, ini harusnya ini harusnya 3 kali 4 ya. Sorry. Ini 3 kali 2 ditambah 5 kali 2. Oke, hasilnya berapa? Yang ini 5, yang ini 12, yang ini 16. Karena kasusnya apa? Minimasi, maka pilih yang ini, gitu kan? Mimin, ya. Oke, minimasinya ada di titik 0,1. Nah, ini kan hasil idealnya, atau ketika formulasi matematis tersebut yang ingin kita cari sebagai nilai yang optimal. Nah, sekarang gimana kalau ada perubahan terhadap data yang ada? Oke, apa aja yang bisa dilakukan? Oke, pertama adalah
perubahan RHS. Jadi kalau RHS-nya dirubah sekarang seperti apa? RHS diubah. Oke. Yang tadinya B1-nya 16, misal kita turunkan. Contoh realnya begini. Tadinya saya punya resource material itu sebanyak 16 piece. Tapi karena sudah dipakai dan banyak yang atau ada yang cacat, maka ternyata tidak semua 16 itu bisa dipakai. Sekarang saya tinggal B1 saya tinggal 10. Nah, memungkinkan kan bahwa terjadi perubahan di batasan kapasitasnya. Kemudian jam kerja ya, B2 misal, yang awalnya saya punya keterbatasan bahwa jam kerjanya harus dikurangi 2 jam, sekarang nggak dikurangin tapi bisa ditambah, sehingga B2 saya sekarang jadi 6. Jadi nggak negatif tapi positif. Memungkinkan kan di real case begitu. Nah, sehingga perubahan inilah yang kita sebut sebagai sensitivitas. Ini salah satu contoh yang saya gambarkan. Nah, kalau RHS-nya saya rubah, pasti garisnya berubah nggak? Iyalah. Kenapa? Karena acuan RHS-nya sekarang berubah. Coba, misal kalau di sini 10 ya sekarang, berarti X1 saya berapa, X2 saya berubah sesuai dengan 10 tadi. Kalau X2 saya tutup, X1 saya jadi berapa? Jadi 2,5 kan gitu. Berbeda dengan tadi, nilainya berapa? 4. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, itu awalan kenapa kita perlu melakukan sensitivitas analisis. Yang saya contohkan baru perubahan RHS, ternyata perubahan itu bisa terjadi di mana aja. Nah, ini ada 5 komponen terjadi perubahan sensitivitas. Pertama, di ruas kanannya RHS, kemudian koefisien fungsi objektif, ingat fungsi objektif itu yang di atas. Nah, perubahan ini ya. Misal tadinya saya punya untung Rp3 dan Rp5 untuk produk 2, tapi sekarang si produk 1 jauh lebih memberikan keuntungan. Setelah dihitung-hitung, kita berubah dari 3 menjadi 6. Nah, itu sensitivitas juga. Kemudian koefisien fungsi kendala. Oke, koefisien fungsi kendala itu di sini. Batasannya jadi berubah kebutuhannya gitu. Yang tadinya 4 bisa naik jadi 10 atau turun jadi 1. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan koefisien fungsi kendala. Yang keempat, berarti tadinya hanya ada B1, B2, tambah lagi nih ada B3. Apa? Batasan permintaan misal. Di sini ada B3 X1 kurang dari sama dengan 10 misal. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi kendala baru. Satu lagi, adanya penambahan variabel. Kalau tadinya variabelnya hanya X1 dan X2, nah sekarang ada variabel X3. Produknya jadi 3. Misal kalau tadinya lemari, kursi, sekarang ada meja. Nah, itu akan atau merubah pada subjektunya juga. Sehingga pada intinya yang namanya sensitivity analysis hanya akan merubah 2 hal. Apakah visibilitasnya terganggu ya, atau yang kedua adalah optimalitasnya terganggu. Ingat ya, hanya ada 2 itu. Apakah visibilitasnya terganggu, jadi daerah yang solusi mungkin itu terganggu ya, di sini nih, atau optimalnya terganggu. Tadinya optimalnya kan di sini nih, berubah, bergeser, nggak di sini lagi, naik atau pindah, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan awal terkait dengan